Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan kembali belajar materi PPKN tema 7, subtema 3. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang peran anggota keluarga dan tugas anggota keluarga. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah peran anggota keluarga. Keluarga terdiri dari siapa saja ya? Oke, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Semua anggota keluarga memiliki peran yang berbeda karena setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai ibu rumah tangga, dan kakak atau adik berperan sebagai anak. Nah, sekarang tugas anggota keluarga. Tugasnya apa saja ya? Ayah bertugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Ibu bertugas mempersiapkan keperluan di rumah. Kemudian anak bertugas untuk berbakti dan membantu kedua orang tuanya. Tetapi walaupun setiap anggota keluarga sudah mempunyai tugas masing-masing, ada juga tugas yang harus dikerjakan secara bersama. Contohnya, membersihkan rumah bersama. Nah, sekarang kita simak cerita berikut ini ya, tentang tugasku di rumah. Mutia telah menyelesaikan tugas sekolah. Tugas seorang siswa adalah belajar dengan baik. Mutia juga seorang anak di rumah. Sebagai seorang anak yang baik, Mutia selalu membantu orang tuanya. Mutia selalu ikut membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Mutia ikut mempersiapkan sarapan pagi dan membersihkan rumah. Mutia menjalankan tugasnya dengan baik. Ayah dan ibunya bangga pada Mutia. Nah, kesimpulan dari cerita tersebut adalah yang pertama, tugas seorang siswa adalah belajar dengan baik. Tugas anak di rumah adalah membantu orang tua. Jika anak menjalankan tugasnya dengan baik, maka orang tua akan merasa senang dan bangga. Begitu juga dengan kalian ya. Kalian harus menjalankan tugas sebagai seorang anak dan seorang siswa dengan sebaik-baiknya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi PPKN tema 7, subtema 4 tentang sifat-sifat anggota keluarga. Nah, sekarang simak cerita berikut ini ya, tentang kisah keluarga Bambang. Sepulang sekolah, Bambang berkumpul dengan keluarganya. Ada Nenek Ida, ayah, ibu, dan Eko. Mereka bersantai sambil ngobrol di ruang keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki sifat yang berbeda-beda. Ayah Bambang sangat perhatian pada keluarganya. Beliau selalu meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan keluarganya. Beliau juga merupakan sosok yang disiplin. Beliau tidak pernah terlambat berangkat bekerja. Beliau juga selalu menepati janjinya. Ibu Bambang adalah ibu yang sangat penyayang. Seluruh kebutuhan keluarga dipersiapkan oleh Ibu Bambang. Ibu senang membersihkan rumah, semua perabotan rumah selalu tampak rapi. Sedangkan Bambang merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia juga selalu bersikap sopan kepada siapapun. Selain itu, Bambang juga senang membantu temannya. Eko adalah anak yang periang. Eko tidak pernah mau diam. Dia selalu menanyakan banyak pertanyaan. Semua anggota keluarganya menyayangi Eko. Nah, kesimpulan dari cerita tersebut adalah Ayah Bambang adalah sosok yang disiplin dan selalu menepati janji.
Kemudian Ibu Bambang adalah orang yang sangat penyayang kepada keluarga. Bambang adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya dan Bambang juga suka membantu. Kemudian Eko, adik Bambang, adalah anak yang periang. Nah, sifat masing-masing anggota keluarga berbeda-beda. Maka dari itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang kita simak kembali cerita berikut ini ya, tentang sifat Gina dan Mutia. Gina dan Mutia mengerjakan soal bersama-sama. Gina memberi pinjam Mutia penggaris. Gina senang menolong orang dan juga rajin mengerjakan tugas. Tak hanya Gina, Mutia juga siswa yang ramah. Dia selalu tersenyum kepada siapapun dan juga senang menolong. Nah, apa ya sifat Gina? Sifat Gina suka menolong orang lain. Kemudian sifat Mutia, anaknya ramah dan juga senang menolong. Kesimpulan dari cerita tersebut, setiap siswa di sekolah memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, berbuat baik kepada orang lain merupakan sifat yang terpuji. Nah, begitupun kalian di sekolah bersama teman juga teman-teman kalian mempunyai sifat yang berbeda-beda. Maka dari itu harus tetap saling menghargai dan menghormati. Sekarang kita lanjutkan dengan kisah tentang perilaku Putu. Putu memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Setiap pagi orang-orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang mengantar sekolah, berangkat bekerja, pergi ke pasar, dan lainnya. Keluarga Putu dikenal keluarga yang ramah pada tetangganya. Mereka senang membantu orang lain. Nah, ini adalah sifat keluarga Putu. Keluarga Putu orangnya ramah, kemudian suka membantu kepada orang yang membutuhkan. Nah, kita lanjutkan. Di lingkungan masyarakat, setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda pula. Ada orang yang ramah, ada yang dermawan, ada yang jujur, ada yang senang membantu, dan lainnya. Namun ada pula orang yang dengki, ada orang yang sombong, dan ada juga yang pemarah. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati agar tercipta lingkungan yang nyaman dan damai. Nah, itu tentang sifat-sifat ya, tentang sifat antar anggota keluarga, kemudian sifat-sifat teman kalian ketika di sekolah, kemudian sifat-sifat keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Mudah-mudahan sampai sini bisa dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.